Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, baiklah, kita berjumpa lagi ya di pertemuan kedua. Setelah pertemuan pertama kemarin, saya perkenalan dengan kalian. Oke, baik. Untuk tugas yang sudah saya berikan minggu lalu tentang video perkenalan, nanti silahkan kalian upload ya ke aplikasi Edmodo sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan kemarin. Nah, nanti kalian nguploadnya silahkan setelah kalian melihat video saya seperti itu. Jadi kalian mendengarkan penjelasan materi hari ini dulu, baru mengupload ke aplikasi Edmodo. Tentunya menguploadnya di tempatnya ya, jangan di luar. Kemarin ada beberapa temanmu itu yang menguploadnya di luar tempat yang sudah saya sediakan. Jadi nanti saya akan mengepost tugas, kemudian silakan kalian pilih kirim tugas. Nah, itu secara otomatis nanti akan masuk ke kelompok tugas seperti itu. Oke, next. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit tentang literasi ya di video saya. Nah, kenapa sih kalian harus literasi? Nah, literasi itu sangat penting. Karena dengan literasi kalian bisa menambah wawasan kalian bisa menambah ilmu, dan supaya kalian itu menjadi tahu apa-apa atau hal-hal yang ada di luar pelajaran. Nah, nanti kalian silahkan membaca buku selain buku pelajaran, boleh buku novel, cerpen, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti silakan kalian sediakan satu buku untuk pelajaran bahasa Indonesia. Buku itu nanti akan digunakan untuk catatan, tugas, dan jurnal literasi. Nah, saya harapkan anak-anakku semuanya rajin membaca. Nah, setiap kali membaca, silahkan kalian menulis atau mengisi di jurnal literasi kalian. Di sini sudah ada contohnya. Nah, saya harap kalian itu menyelesaikan buku atau membaca buku itu sampai selesai. Jadi supaya nanti ketika kalian sudah selesai membaca buku, saya bisa meminta kalian untuk membuat ringkasan atau mungkin menyampaikan inti dari buku yang sudah kalian baca. Nah, karena ini kita terbatas waktunya ya, kita tidak bisa ke sekolah, saya perbolehkan kalian untuk membaca buku elektronik yang ada di internet, atau mungkin bagi kalian yang sudah memiliki buku, boleh silahkan dibaca di rumah seperti itu. Nah, untuk buku yang sudah tamat nanti silahkan diberi keterangan tamat ya, supaya nanti kalian bisa berganti buku yang baru. Kemudian saya tahu berapa buku yang sudah kalian selesaikan dalam membaca. Jadi target dalam satu semester itu kalian membaca 3 buku selain buku pelajaran. Jadi nanti bisa terekam melalui jurnal literasi, bisa saya pantau juga seperti itu. Oke, kita memasuki bab yang pertama ya untuk anak-anak kelas 11, yaitu teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, tentunya kalian tidak terlepas dari yang namanya prosedur. Ketika kalian memasak, ketika kalian melakukan sesuatu, itu pasti ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Contohnya nih, kalian pengen membuat nasi goreng. Nah, dalam membuat nasi goreng itu tadi, kalian pasti melakukan tahap-tahap atau melakukan langkah-langkah yang ada. Misalkan yang pertama menyiapkan bumbu, menyiapkan bahan, menumis bumbu atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau mungkin kalian ingin membuat EKTP misalkan. Nah, itu pasti ada langkah-langkahnya, mengisi formulir dan lain sebagainya. Seperti juga kalian menyalakan laptop atau menyalakan handphone kalian, itu pasti juga ada langkah-langkahnya. Jadi pada intinya hidup kita itu tidak terlepas dari yang namanya langkah-langkah. Dan langkah-langkah yang ada harus kita tempuh dengan baik seperti itu. Next. Kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama ini judul ditulis dengan jelas. Harapannya ketika judul itu ditulis dengan jelas, pembaca itu bisa tahu, oh
maksud penulis itu dia ingin membuat seperti ini dan lain sebagainya. Misalkan contohnya membuat EKTP. Tanpa kalian membaca langkahnya, kalian pasti sudah bisa mengira-ira, oh isinya pasti langkah-langkah tentang membuat EKTP seperti itu. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara runtut atau urut. Tentu saja yang namanya langkah-langkah prosedur itu harus ditulis secara runtut. Kalau tidak, pasti tidak akan berjalan dengan baik, atau mungkin produk yang kalian inginkan tidak akan tercipta. Misalkan kalian membuat nasi goreng, langkah pertama adalah menumis bumbu. Nah, padahal sebelum menumis bumbu itu harus ada yang namanya mengiris-ngiris bumbu. Nah, itulah yang dinamakan runtut. Kalau tidak runtut, barang yang ingin kalian dapatkan itu atau barang yang kalian buat itu tidak akan tercipta seperti itu. Mungkin tercipta tapi amburadul seperti itu ya. Kemudian langkah kerja yang satu dengan yang lain koheren. Koheren dimaksudkan adalah berkesinambungan atau berhubungan. Tidak mungkin kalau kalian membuat nasi goreng kemudian langkah yang berikutnya itu membuat bakpia. Nah, itu namanya tidak koheren. Jadi dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir itu harus berhubungan. Tidak boleh melenceng dari tema atau mungkin tidak boleh melenceng dari barang yang kalian ingin ciptakan itu tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teks bersifat informatif. Maksudnya adalah memberi informasi kepada orang yang mungkin belum tahu atau mungkin yang sudah tahu. Contohnya, saya ingin membagi ke kalian cara menggunakan aplikasi Edmodo yang mungkin sebelumnya kalian belum tahu. Nah, dengan saya memberitahu ke kalian, kalian jadi paham. Oh, masuk ke aplikasi Edmodo ini seperti ini caranya dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Maksudnya itu adalah detail ya. Jangan sampai semuanya tidak disampaikan. Jadi harus disampaikan detail, jelas, seperti itu. Kemudian isi informasi bersifat objektif atau apa adanya. Nah, ini kalian dilarang untuk mengarang cerita. Maksudnya begini. Misalkan saya membuat nasi goreng itu dalam 1 kilo nasi ya, misalkan membutuhkan 10 bawang putih. Nah, kalian tidak boleh mengarang-arang jadi 20 bawang putih. Nah, itu tidak akan tercipta barang kalian. Jadi harus ditulis apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Berikutnya, informasi yang disampaikan bersifat universal atau menyeluruh. Jadi semua orang bisa tahu. Yang terakhir, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, seperti itu ya yang namanya ciri-ciri teks prosedur. Next, selanjutnya jenis-jenis prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana yang terdiri dari 2-3 langkah. Nah, ini adalah teks prosedur yang paling singkat ya. Karena hanya terdiri dari 2-3 langkah. Misalkan kalian ingin menggunakan setrika, bisa kalian tulis seperti ini. Langkah pertama, mencolokkan setrika ke stop kontak. Kemudian yang kedua, mengatur suhu setrika. Nah, seperti itu. Hanya terdiri dari 2 langkah saja. Yang berikutnya, teks prosedur kompleks. Terdiri dari banyak langkah. Misalkan kalian pengen membuat nasi goreng tadi, pastinya langkahnya tidak hanya 2 atau 3. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks yang terdiri dari langkah yang tidak begitu ketat dan mudah dipahami. Kalau yang tadi teks prosedur kompleks itu berisi langkah yang banyak dan tentunya panjang. Kalau prosedur protokol itu lebih singkat, tidak sepanjang kompleks seperti itu. Yang berikutnya, bagian teks prosedur. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum. Ciri-cirinya, yang pertama berupa judul. Misalkan kalian memberi judul membuat nasi goreng atau mungkin membuat EKTP dan lain sebagainya. Jadi judul itu termasuk ke pernyataan umum.
Kemudian yang kedua, pengantar yang mengarah pada petunjuk, tujuan yang hendak dicapai, gambaran alur kegiatan. Nah, di bagian ini bisa kalian beri misalkan pengertian dari produk yang akan kalian sampaikan atau produk yang akan kalian buat. Jadi ini masih berisi basa-basi ya tentang apa yang ingin kalian lakukan, tujuannya apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, uraian langkah. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, berisi langkah-langkah yang harus ditempuh, tentu saja seperti itu. Informasi sesuai dengan tujuan, runtut berupa deskripsi. Oke, baik. Untuk teks prosedur yang membuat sesuatu, sebelum uraian langkah kalian tulis, itu kalian boleh menulis uraian material. Jadi ini sifatnya opsional ya. Karena yang namanya teks prosedur itu kan macam-macam. Kalau kalian membuat sesuatu, itu kalian beri uraian material. Jadi bahan-bahannya apa, alatnya apa. Nah, itu silahkan ditulis sebelum uraian langkah. Tapi kalau kalian hanya melakukan sesuatu, misalkan menghidupkan laptop, nah itu tidak perlu menggunakan uraian material. Langsung saja uraian langkah. Tentunya langkah itu harus ditulis secara runtut seperti yang Bu Vita sampaikan di bagian sebelumnya tadi ya. Lanjut. Penutup. Penutup itu berisi informasi mengenai penegasan teks prosedur dalam kegiatan. Nah, dalam penutup kalian bisa memberikan simpulan. Misalkan nih, nah itu tadi cara membuat nasi goreng yang enak. Selamat mencoba dan lain sebagainya. Itu terserah kalian ingin menuliskan apa, yang penting itu berupa simpulan. Next. Kita masuk ke struktur teks prosedur ya. Di sini ada 3 strukturnya. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah, yang ketiga penutup. Ini untuk teks prosedur yang hanya melakukan sesuatu ya, berbeda dengan yang membuat sesuatu. Kalau membuat sesuatu seperti yang saya sampaikan tadi, ada materialnya. Seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke kaidah bahasa teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Misalkan nih, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam wajan. Nah, di situ adalah kalimat perintah yang meminta kalian untuk melakukan sesuatu itu tadi. Jadi kalian diperintahkan untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Seperti itu. Misalkan buka pintu dengan pelan, atau mungkin tekan tombol on off pada laptop. Nah, seperti itu yang dinamakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini biasanya diakhiri dengan tanda seru, tetapi ada juga yang diakhiri dengan tanda titik, seperti itu. Jadi kalau kamu besok menemui kalimat perintah yang diakhiri tanda titik, tidak usah bingung ya, tergantung kata kerja yang ada. Misalkan masukkanlah, masukkan, bukakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah deklaratif atau pernyataan. Nah, ini biasanya ada di bagian awal. Misalkan nasi goreng adalah makanan bla 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 dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan pernyataan. Jadi menjelaskan apa sih barang yang akan kalian buat, seperti itu. Yang berikutnya interrogatif atau pertanyaan. Nah, biasanya di bagian awal itu penulis bertanya kepada pembaca ya. Misalkan begini, tahukah Anda cara membuat nasi goreng yang enak? Atau mungkin tahukah Anda cara membuka pintu supaya tidak bersuara? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu disampaikan penulis kepada pembaca dalam bentuk kalimat tanya. Tapi itu tidak semuanya teks prosedur ada seperti itunya. Jadi hanya beberapa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya menggunakan urutan atau langkah. Nah, seperti yang tadi ya, urutan harus runtut. Yang ketiga menggunakan nomina dan partisipan. Kalian ingat atau tidak nomina itu apa? Nomina itu adalah kata benda, contohnya meja, kursi, bangku, pisau, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Nah, pasti
kalau kamu membuat teks prosedur itu pasti ada nominanya. Karena yang akan kalian buat itu kan sebuah barang, ya kan? Yang akan kalian buat itu sebuah barang dari barang yang ada di sekitar kalian, seperti itu. Berikutnya partisipan. Partisipan itu adalah orang yang ada di dalam teks. Misalkan Anda, kalian. Nah, biasanya kan penulis menyapa ya, menyapa pembaca. Tahukah Anda? Atau mungkin silahkan Anda masukkan dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan verba. Verba itu kata kerja. Nomina verba itu pasti ada di dalam teks. Karena kalimat itu biasanya terdiri dari nomina dan verba. Verba itu adalah kata kerja, misalkan masukkan, bukakan, menumis, dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi yang sering digunakan dalam teks prosedur itu adalah konjungsi temporal. Contohnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Berikutnya teknik memproduksi teks prosedur berdasarkan kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah yang lugas. Tentu saja ya, jadi harus jelas seperti itu. Supaya orang itu kalau membaca teks yang kalian buat tidak bingung, sekali baca langsung paham. Kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Itu juga pasti, jangan terlalu terbelit-belit ketika kalian menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan. Supaya memudahkan para pembaca memahami apa yang kalian sampaikan. Menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Menggunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Saya pikir ini mudah ya. Kemudian merancang teks prosedur dari tahap-tahapan. Oke, yang pertama, tentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. Nah, kalian menentukan dulu, kalian pengen membuat apa atau pengen melakukan apa. Itu harus ditentukan dulu. Misalkan, oh saya pengen membuat martabak telur, martabak manis, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Nah, ini jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek pula. Yang jelas selangkah-langkah itu tadi bisa membantu orang yang membaca teks kalian supaya tahu, oh cara membuat martabak ini seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara runtut. Nah, runtut itu adalah syarat wajib ya sebuah teks prosedur. Jangan sampai langkah yang kalian sampaikan itu tidak runtut. Itu akan membuat semuanya amburadul seperti itu. Yang terakhir, periksa kembali langkah yang ada. Jadi setelah teks kalian itu kalian tulis, kalian cek-recek lagi ada yang kurang atau tidak langkahnya, ada yang salah atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ini adalah slide yang terakhir. Harapan saya kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan hari ini ya. Nah, nanti materi yang sudah saya sampaikan pagi ini silahkan kalian tulis di buku catatan. Misalkan ada yang penting silahkan dicatat supaya kalian bisa belajar besok kalau kalian pengen baca lagi gitu ya. Kemudian jangan lupa jurnalnya kalian isi. Kalau kalian punya waktu luang silahkan membaca. Kemudian langsung mengisi jurnal literasi. Kalau biasanya Bu Vita di kelas sih sebelum pelajaran kita mulai, biasanya saya mengadakan kegiatan literasi dulu 15 menit sebelum KPM dimulai. Tapi berhubung kita belajarnya dari rumah, jadi silahkan kesadaran kalian tetap membaca buku ya. Tidak harus pada jamnya Bu Vita saja, tetapi boleh di waktu yang lain. Misalkan sore-sore tidak ada kerjaan, kalian pengen baca buku, boleh silahkan. Kemudian diisi jurnal literasinya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga nanti kalian mengumpulkan video perkenalan yang sudah kalian buat kemarin di aplikasi Edmodo. Nanti sebentar lagi akan saya share tugasnya, langsung pilih kirim tugas, jangan di post di tempat lain karena itu akan mengganggu saya dalam mengoreksi seperti itu. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan,
Jangan berkeluyuran di luar rumah, tetap di rumah saja. Kita berdoa semoga kita cepat bertemu di ruang kelas seperti itu. Misalkan nanti ada pertanyaan atau merasa kesulitan dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas, kalian silahkan DM atau WA saya. Nomornya sudah saya berikan kemarin ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.